Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wasikum iyaya bitaqwallah wa qad faza al-muttaquna fawzan 'aziman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam kaidah bahasa Arab ada lafaz yang berbeda tetapi maknanya sama, ada yang lafaznya sama tetapi maknanya berbeda. Firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ayat ini kita ketahui sebagai ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan syariat, yaitu syariat Qisas, di mana ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada, dan ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang duduk di Arafah. Sebagaimana tadi saya ungkapkan bahwa ada lafaz yang berbeda tetapi maknanya sama, ada yang lafaz yang sama tetapi maknanya juga berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma, pada hari ini, akmaltu, aku telah sempurnakan lakum, bagi kamu, dinakum, agama telah Allah sempurnakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa atmamtu, dan aku pun telah tamam, sempurna, alaikum, atasmu, nikmati, nikmat. Di sini ada terjemah yang kita dapatkan sama tetapi lafaznya berbeda. Yang pertama kamilah atau kamula atau akmala, yang kedua tamama atau akmala. Setelah kita coba membedah apa perbedaan antara akmala dan atmama, sama-sama sempurna. Pada hari ini aku telah sempurnakan dengan Allah. Di hari ini, di yaum Arafah ini, aku telah sempurnakan lakum, bagi kamu, dinakum, agama telah sempurna, tidak mungkin akan berubah kaifiatnya sampai yaumul qiyamah. Salat zuhur 4 rakaat tidak mungkin bisa berubah sampai kapanpun. Kaifiat saum Ramadan hanya di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lainnya. Tidak bisa digeser ke bulan Muharram ataupun ke bulan lainnya. Begitupun syariat ibadah haji tidak mungkin digeser di tempat yang lain atau di negara yang lain. Itulah yang dimaksud dengan kesempurnaan dari segi akmal. Tetapi lanjut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa atmamtu, aku pun telah sempurnakan, alaikum, atasmu, padamu, baik umat orang yang beriman, nikmati, nikmatku.
Apa perbedaan atmama dengan akmala? Kalau atmama kesempurnaan yang terus berproses, sebaliknya dengan akmala, ketika kita lahir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat, tetapi tidak cukup. Kita pasti setelah lahir itu secara biologis mengalami perkembangan. Ada yang mulai bisa merangkak. Setelah merangkak pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan sampai menjelang usia balita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan, baik memberikan rezeki kepada orang tuanya, memberikan proses tumbuh dan berkembangnya bayi, termasuk kita sewaktu kita keluar dari ibu rahim ibu kita, sama proses setelah dewasa, setelah remaja, kita terus diberikan kenikmatan. Itu nikmat dalam bentuk fisik sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mengembalikan kita kepada haribaannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan kita. Begitupun kenikmatan. Yang dimaksud nikmat ini adalah nikmat hissi, nikmat hissi ruhiyah, atau nikmat fisik. Kalau tadi dijelaskan ketika kita lahir sampai berkembang sampai kita wafat, itu adalah nikmat secara fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat keseimbangan terus menerus tanpa jeda. Dan yang dimaksud nikmat hissi atau ruhiyah adalah kenikmatan iman. Setiap orang pasti akan berbeda-beda tentang kenikmatan, bagaimana tentang nikmatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kesiapan mental, imannya, kesempurnaan agamanya, akmala agamanya, sehingga akmala kesempurnaan nikmat itu bisa dirasakan. Semakin tinggi pemahaman tentang agamanya, semakin dia bisa merasakan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sangat melakukan salat subuh, tadi subuh, setiap orang rakaatnya sama, imamnya sama, waktunya sama, tapi bisa jadi setiap orang berbeda bagaimana merasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat subuh tadi. Itulah yang dimaksud dengan atmama, kesempurnaan dalam segi atmama, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat secara fisik atau secara hissi atau ruhiyah. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa raditu lakumul Islam dinan. Kalau agama telah sempurna, kalau nikmat beragama pun sudah dirasakan sempurna, wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridho terhadap agamamu sebagai Islam sebagai agama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar bukan sekadar alim, bukan sekadar paham, tetapi dia selebihnya daripada aliman, fahiman, dan aliyah. Dimana kita dapatkan di dalam terjemah sama. Alimah tahu, fahimah juga mengetahui, fahihah juga mengetahui. Tetapi setelah mendengar ayat ini, turun ayat ini kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat tentang ayat terakhir ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Baka Abu Bakar menangis, karena Abu Bakar bukan sekedar alim, bukan sekedar tahu. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud mengetahui, mengetahui dalam bentuk aliman, apa yang dimaksud mengetahui dalam bentuk fahiman, apa yang dimaksud mengetahui dalam bentuk fahim. Abu Bakar sampai menangis tentang ayat ini. Karena apa? Karena dia sendiri paham bahwa kalau agama telah sempurna, kenikmatan beragama pun telah sempurna, dan Allah telah ridho terhadap agama Islam itu sendiri, berarti bahwasanya ini pun akan segera pergi meninggalkan area dunia ini. Dan ternyata apa yang digambarkan oleh Abu Bakar itu terbukti.
bahwa setelah 3 bulan kurang 81 tahun 81 hari dan tafsir berkasih Rasulullah SAW meninggal dunia setelah ibadah haji wada ini, setelah turun ayat ini 81 hari Rasulullah SAW meninggal dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita mengetahui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk perintah, itulah sebagai ladang pembuka yang akan melanjutkan estafeta amal kita, sehingga amal itu bisa berbuah berdasar dari alimah, dan alimah ini bisa kita raih dari membaca, belajar, menghadiri majelis taklim, masuk ke dalam menggambar pendidikan dan sebagainya, baik formal ataupun informal. Itulah alimah. Alimah, al-alim orangnya tahu, mufradnya tunggal, tetapi jamaknya al-ulama. Tetapi tentu sudah kita ketahui, buah pun tidak akan terasa manis manakala amal ilmu itu belum kita rasakan, paham. Kita tingkatkan. Ketika kita mengetahui, kita kemas, kita tingkatkan dalam bentuk pemahaman, sehingga kita sering mendengarkan doa yang dilantunkan oleh, diajarkan seorang guru terhadap muridnya, sebuah doa sebelum melanjutkan pelajaran, Robbi zidni ilman, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, atau zidna iman, tambahkan kepada kami ini ilmu, warzuqna fahman, dan berikan kami rezeki fahman, berupa pemahaman. Ilmu bisa berbuah, akan berbuah menjadi rezeki manakala yang memiliki paham. Bukan sekedar alim, tapi dia itu sudah meningkat di paham. Setelah ilmu itu dipahami, baru sampai kepada derajat faqih. Faqih adalah zamannya al-fuqaha, bukan sekedar tahu alim, bukan sekedar pahimah, bukan sekedar paham, tetapi dia bisa memanifestasikan dalam bentuk amal perbuatannya, dan bisa memahami sesuatu peristiwa atau sesuatu kejadian atau sesuatu perintah dengan benar pemaknaan yang tepat. Kalaupun itu bentuk perintah, dia segera melakukan perintah itu dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang fuqaha, orang-orang yang faqih, orang-orang yang amalnya tentunya besar kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia melaksanakan dengan tulus dan ikhlas atas dasar ilmu yang dimiliki. Ilmu itu terus dipahami dan setelah dipahami, dia menyaksikan dalam bentuk amal perbuatan dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi domina sa'adah fi dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah berkehendaki untuk menjadikan atau memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dia faqih terhadap urusan agama. Dan bukan hanya sampai di sana, Rasulullah pun sampai mendoakan Ibnu Abbas dengan doanya, Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, faqihkan anak ini. Padahal dia masih belia, umurnya masih 6 tahun saat ini. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkannya dia ta'wil. Ta'wil itu tentang tafsir, tentang syarah dari sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perintah Rasulullah SAW, itu adalah ta'wil. Dan Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas yang masih belia pada saat itu dengan doa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Faqihkan anak ini nanti kelak urusan agama dan ajarkan ta'wil.
Hadirin jamaah rahimakumullah, yang paling menarik, apa amal Ibnu Abbas yang melahirkan doa ini didoakan oleh Rasulullah SAW? Inilah mungkin sudah bisa kita ada gambaran apa pengertian pakih, atau sering kita ungkapkan mendengarkan sebuah ungkapan tapakuh bidi. Jadi bukan sekedar alim atau bukan sekedar paham, tetapi pakih ini adalah sebuah ungkapan, sebuah manifestasi dari ungkapan dari sebuah pekerjaan. Bentuknya jamak, tetapi pekerjaannya adalah sebuah pekerjaan yang tunggal dan simpel. Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas ini adalah suatu peristiwa ketika Rasulullah SAW bermalam di rumah bibinya Maimunah, yaitu istrinya Rasulullah SAW itu sendiri. Ibnu Abbas bukan sekedar tahu bahwa setiap malam Rasulullah itu selalu bangun malam dan sholat tahajud, dan bukan sekedar paham malam ini dia akan melaksanakan sholat tahajud di rumah bibinya Rasulullah SAW, tetapi dia selebihnya itu dia pakih. Apa yang dia lakukan Ibnu Abbas? Dia menyediakan air wudhu untuk sholat tahajud Rasulullah SAW. Hanya menyediakan air wudhu, sebuah amal yang sederhana, tetapi amal yang sederhana ini sampai melahirkan doa yang agung dari Rasulullah SAW, sebuah doa yang pasti doa Rasulullah itu mustajab. Allahumma baqihu bidin wa alim bitaqi. Dari sini bisa kita tarik benang sarahnya, penjelasannya. Kenapa sampai Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas padahal amalnya sederhana? Karena Ibnu Abbas itu sendiri pantas didoakan oleh Rasulullah SAW karena dia tidak diperintahkan menyediakan air wudhu itu oleh bibinya. Ketika Rasulullah menanyakan kepada istrinya, siapakah yang menyediakan ini? Ibnu Abbas. Dan dia sendiri tidak memerintahkan kepada Ibnu Abbas. Di sini bisa kita lebih mendekati, memahami apa itu tapakuh fikih. Kalau di dalam bahasa Sunda bisa kita adakan pendekatan bahasa. Mungkin undang unsur bahasa dalam bahasa Arab, bahasa Sunda hampir mirip. Kalau fikih tapakuh itu lebih sekedar, bukan sekedar tahu, paham, tetapi surti. Bahwa surti Rasulullah SAW malam ini dia akan sholat tahajud, dan setelah surti dia apa yang dilakukan, yang harus dia lakukan sebagai usia yang belia pada saat itu, itulah yang dimaksud dengan fikih. Ibnu Abbas setelah terlebih dulu dia fikih, paham Rasulullah SAW tiap malam ini tahajud, paham malam ini akan tahajud, apa yang dia harus lakukan, lalu mengambil air wudhu Rasulullah SAW dan menyimpannya di websitenya, menyediakannya untuk sholat tahajud Rasulullah SAW. Inilah sebuah benang tafsir. Jadi amal apapun, sekecil apapun amal, kalau kita lakukan dengan ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi besar kemungkinan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa jadi amal itu yang akan menjadi pemberat amal kita. Bukan amal yang besar yang mungkin kita jagokan, tetapi kalau kita dilakukan dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin melihatkan buah dari apa yang kita tahu, apa yang kita paham, dan apa yang kita buat setelah kita ketahui dan kita pahami. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai pelengkap firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 125, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan kharajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki orang tersebut untuk memberikan hidayah kepada dirinya, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam, apakah itu dalam bentuk berita ataupun halangan. Wa may yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk tidak memberikan hidayah kepada dirinya atau menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayyikan kharajan, Allah akan jadikan dadanya itu sempit, karena mayas'adu bis sama, bagikan yang
naik ke langit sampai ke ruang hampa udara sesak. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah berikan kebenaran bagi orang-orang yang tidak beriman. Hadirin jamaah rahimahullah. Hitobnya adalah bagi kita. Setelah kita ketahui perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh kita praktekkan apa yang kita seharusnya. Kita pernah tahu. Kita sering mendengarkan azan subuh, pasti setiap subuh kita berkumandang kalau kita punya telinga. Apakah setiap subuh itu ada azannya? Apakah ada ala pada hayya ala sholahnya? Apakah ada ala pada hayya ala falahnya? Apa arti hayya ala sholah, hayya ala? Mari kita sholat, dan setelah kita melaksanakan sholat, Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang yang memenuhi panggilan muadzin hayya 'alas shalah itu, dia seakan-akan sedang menuju al-falah, kepada keutamaan, keunggulan dan kemenangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-falah, unggul, menang, bahagia, tidak ada yang mampu makhluk lain mengatakan dia hina ataupun kalah ataupun dia akan binasa. Pasti dia akan mulia, akan bahagia, dan akan menang. Itu artian al-falah. Tetapi setelah kita mengetahui azan subuh tersebut, kita paham setelah azan itu ada sholat yang tidak mungkin setelah azan itu, setelah azan itu pulang ke rumahnya pasti di masjid ini ada orang yang mau salat. Tetapi setelah seseorang itu tahu dan paham setelah azan itu ada sholatnya, apakah masjid ini dihadiri atau didatangi oleh orang-orang yang alimah tahu dan orang yang pahimah tersebut? Dan tidak sedikit orang yang telah alimah dan pahimah itu tidak dia pakih untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Itulah contoh yang kecil yang tiap hari kita ketahui. Tidak setiap kita yang ketahui ternyata, dan tidak setiap kita yang pahami. Kita mampu secara fikih terus dan ikhlas melaksanakannya perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita bukan sekedar alim, zamannya ulama, bukan sekedar fakih, tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dari sekedar pahim atau alim. Itu adalah orang-orang yang pahim. Orang-orang yang pahim adalah orang yang tulus ikhlas, tanpa beban apapun, tanpa iming-iming apapun, tetapi terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan setiap perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan mencantumkan sebuah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul wa abqa. Pasti akhirat lebih baik dari dunia ini, dan akhirat lebih kekal dan lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Hadirin jamaah Jumat Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan sesatkan hati kami setelah Kau berikan hidayah kepada kami, dan berilah dari sisi kami ini rahmat sesungguhnya Kau Maha Pemberi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah rahmat dari sisi Kau kepada kami ya Allah, dan mudahkanlah urusan kami di dalam taat kepada untuk melaksanakan perintah ini dan senantiasa menjauhi larangan dengan ikhlas karena ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.